illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banten terkenal dengan banyaknya jawara yang memiliki ilmu kesaktian. Wilayah selatan Pulau Jawa itu juga dikenal sebagai daerah 1000 kiai dan sejuta santri. Konon, Banten disegani hingga saat ini karena adanya Paku Banten, yakni sebutan terhadap sosok ulama karismatik penganut tasawuf yang menjaga keberadaan Banten dari malapetaka. Di antaranya ada 3 Paku Banten yang masih hidup dan salah satunya berusia hingga lebih 1,5 abad. Siapakah 3 Paku Banten yang masih hidup dan apa saja karomah yang dimilikinya hingga terkenal di jagat bumi Nusantara? Abuya Syar'i Ciomas Banten adalah sosok ulama yang diakui sebagai Paku Bumi di Banten. Dia adalah satu-satunya murid Syekh Nawawi Al-Bantani yang diangkat bersama Kiai Hashim Al-Asy'ari, salah satu ulama pendiri organisasi Islam terbesar di dunia yakni Nahdlatul Ulama. Abuya Tubagus Ahmad Syar'i atau yang dikenal dengan Abuya Syar'i berusia 154 tahun pada tanggal 8 Oktober tahun 2024. Ulama penganut tasawuf ini sangat jarang terlihat di masyarakat, dan bahkan di lingkungan Banten sendiri. Ia hanya berdiam di rumah dan menerima tamu yang datang ke rumah untuk sekadar meminta doa dan barokah darinya. Abuya Syar'i disebut-sebut sebagai pemegang golok Ciomas yang bersejarah dan menjadi wasilah terusirnya orang-orang Badui saat hendak menyerang wilayah Banten. Konon selain pemegang golok Ciomas Banten, keramat Abuya Syar'i yakni memiliki hewan reptil yang sangat besar dan selalu mengikuti arah memutar Abuya Syar'i. Dikabarkan, Abuya Syar'i pernah memindahkan gunung yang terlihat bertahan di belakang rumahnya. Gunung inilah yang sering dijadikan teori belajar oleh Abuya Syar'i kepada para santri-santrinya. Misteri yang hingga saat ini belum terungkap pada gunung tersebut adalah pengakuan para pendaki yang berjalan ke puncak gunung. Konon setiap orang yang berjalan menuju puncak gunung itu akan tiba di puncaknya dengan jangka waktu yang berbeda-beda. Ada yang semalaman, dan ada yang 2 hari, bahkan ada yang menghabiskan perjalanan hingga 1 minggu baru mencapai puncak gunung. Itulah karomah kesaktian Abuya Syar'i yang mempercayai masyarakat Banten sebagai Paku Banten. Abuya Muhtadi Dimyati, Pandeglang. Seorang ulama yang terdaftar dalam jajaran Mustasyar PBNU dan putra dari Abuya Dimyati Cidahu Pandeglang juga disebut-sebut sebagai Paku Banten dan sosok waliullah yang sangat termasyhur, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Beliau memiliki banyak karomah, salah satunya saat peristiwa banjir melanda daerah Serang hingga menghanyutkan banyak korban dan bangunan toko besar hingga barang-barang berharga milik masyarakat setempat. Sebelum terjadi banjir tersebut, pada malam harinya Abuya Muhtadi melakukan ritual zikir yang cukup lama. Setelah selesai beliau keluar lalu berkata pada orang-orang yang berada di situ, "Banten sudah tidak bisa saya tahan lagi." Menurut warga sekitar jika Abuya berkata seperti itu maka akan ada hal besar yang terjadi di tanah Banten. Hingga keesokan harinya sekitar waktu subuh Banten mengalami peristiwa banjir besar yang luar biasa. Tidaklah berlebihan jika Abuya Muhtadi disebut sebagai Mufti As-Syafi'iyah karena sudah berhasil menghatamkan dan menguasai 4 kitab pedoman mutaakhirin As-Syafi'iyah, yakni Tuhfatul Muhtaj, Muhnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Asnal Matolib dan kitab Rautlatut Tolibin, pegangan para mufti. Abuya Muhtadi juga dikenal sebagai Al-Mutafanin, yakni ulama yang menguasai berbagai fan ilmu agama dan Al-Musnid karena sudah disahkan untuk mengijazahkan kitab Sanad Kifayatul Mustafid karangan Syekh Mahfuz At-Tarmasi. Kemampuannya dalam penguasaan 14 fan tarikah menjadikan Abuya Muhtadi sebagai sosok Al-Mursyid dan menjadi mursyid bagi penganut tarikah Asy-Syadziliyah. Salah satu karomah yang dimiliki Abuya Muhtadi dan sangat jarang dimiliki ulama lainnya adalah ketajaman basira atau mata batin. Abuya Munfasir, pada Rincang. Ulama ketiga yang disebut-sebut sebagai Paku Bumi adalah Abuya Munfasir. Sosok ulama ini tinggal di Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten dan memiliki sebuah pesantren tanpa nama di kaki bukit Padarincang. Abuya Munfasir memiliki sinar cahaya yang karismatik di wajahnya sehingga siapapun orang memandangnya akan bergemetar. Dia punya manhaj untuk menjadikan santri-santrinya memiliki hati yang bersih melalui jalan tasawuf. Dalam ajaran agama tentang keberkahan, Abuya Munfasir dianggap sebagai ulama yang penuh dengan keberkahan. Sehingga banyak orang yang mengunjunginya dengan bermacam-macam tujuan,
mulai sekedar silaturahmi, meminta doa, mengharap keberkahan dan sebagainya. Demikian 3 paku Banten yang masih hidup saat ini dan memiliki banyak karomah di luar nalar. Karomah memang ada dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, dan itu sifatnya sesekali dialami oleh seorang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karomah itu pun terkadang merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kadar keimanan seseorang. Wallahu alam bishawab.